Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Jumat tanggal 8 April 2022. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan memberi tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kalimat pertama dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Dikatakan bahwa sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kita lihat frase "sekali lagi" itu menunjukkan atau memperlihatkan kepada kita bahwa ada kesempatan lain, di waktu lain, bahwa orang-orang yang mendengarkan kesaksian atau pengajaran Yesus juga pernah mengambil batu dan akan melempari Yesus. Menarik, dikatakan bahwa batu, mereka memakai batu untuk melempari Yesus, bukan tangan. Kita tahu dengan baik bagaimana sifat atau ciri dari batu itu, yakni keras, tidak mudah dipecahkan. Kerasnya batu barangkali menyimbolkan kerasnya hati orang-orang Yahudi
Yahudi pada waktu itu yang tidak mau percaya akan kesaksian Yesus bahwa Dia adalah Allah dan Dia dan Bapa adalah satu. Tapi justru reaksi yang diterima oleh Yesus dari orang-orang Yahudi yakni kekerasan. Tapi menarik bahwa berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang begitu keras, begitu katakanlah ya ganas berhadapan dengan kesaksian Yesus itu, Yesus justru terus mencoba memberikan kesaksian dengan membuka pikiran mereka. Apa yang pernah mereka saksikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus, yakni terkait dengan kesembuhan, pembebasan, pengampunan. Itu semua pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan oleh Yesus yang hendak memperlihatkan kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada kita bahwa Dia adalah Allah. Hanya Allah yang mampu membawa kesembuhan, pembebasan, pengampunan, belas kasih kepada kita. Tetapi lagi-lagi bahwa kekerasan yang diterima oleh Yesus yakni sampai pada titik di mana Yesus disalibkan. Disitulah kerasnya hati orang-orang Yahudi sampai menggiring Yesus dan sampai pada titik harus mati di kayu salib. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, menarik untuk direnungkan bahwa sampai pada titik kematian Yesus di kayu salib, apa yang hendak dikatakan dari kematian Yesus di kayu salib kepada kita semua, bahwa tubuh Yesus menjadi pelunak hati orang-orang Yahudi yang keras. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib menjadi tetesan yang mampu melembutkan hati, sehingga akhirnya orang-orang yang menyaksikan itu percaya bahwa Dia adalah Allah. Maka sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah percaya, mengimani bahwa Yesus sebagai Allah, mari kita terus membuka diri, membiarkan sabda-sabdanya meresapi seluruh hati kita yang kadangkala juga kita keras hati, memiliki keraguan-keraguan dalam hidup kita. Keraguan-keraguan, muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah sungguh Allah berkarya di dalam diri kita? Maka mari, kali lagi saya mengajak untuk kita semua membuka hati, paling kurang kita mempunyai ketekunan untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Karena disitulah sekali lagi Yesus memberi kesaksian kepada kita semua. Dan disitu pula tubuh dan darahnya mampu meneteskan hati kita yang hidup di zaman ini. Barangkali juga masih keras hati kita seperti orang-orang Yahudi pada masa Yesus. Semoga dengan menerima sesering mungkin tubuh dan darah Kristus itu akhirnya sungguh membawa kelembutan hati. Kita akhirnya boleh mengalami sukacita kegembiraan dalam mengimani Yesus sebagai Allah. Dan akhirnya apa? Sukacita dan kegembiraan itu karena hati kita telah dilembutkan oleh darah dan tubuh Yesus sendiri, oleh sabda-sabdanya yang
kerap kali kita dengarkan akhirnya mengalir, dan kita akhirnya memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa sungguh Yesus adalah sungguh Allah yang membawa sukacita kegembiraan pada kita. Semoga Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita semua hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.